Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ritawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jembrana. Pada video kali ini saya mempraktikkan aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar dan minat belajarnya masing-masing. Pada aksi nyata kali ini saya mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi tentang pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Di sini siswa diberi kesempatan untuk memilih sendiri minat belajar mereka yang disesuaikan dengan minat belajar mereka, seperti minat dalam bidang teknologi, minat dalam bidang kesehatan, maupun minat dalam bidang pendidikan. Nah, dari ketiga minat itu saya mengarahkan siswa untuk membuat dampak sosial dalam ketiga bidang, kemudian mereka tuangkan dalam bentuk poster. Dan pada hasilnya ternyata yang dihasilkan siswa kami juga bisa menghasilkan produk yang berbeda. Ada yang membuat dalam bentuk slide presentasi, ada yang membuat dalam bentuk poster atau infografis, dan ada yang membuat dalam bentuk video. Berikut ini hasil dari aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada yang tidak masuk? Absen berapa? Siapa yang tidak masuk? Absen 6. Sinta kemana? Sakit. Terus Ariananda kemana? Sakit. Siapa lagi? Absen 25. Izin. Oke. Ada lagi? Ya. Berarti cuma 3 orang ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu agar pelajaran kita kalian dapat menerima pelajaran dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Ya, berdoa selesai. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Ya, sebelumnya kalau kalian sudah pernah dengar kata-kata dampak sosial, kira-kira nanti arah pelajaran kita itu kemana? Tentang sosial media ya, tentang teknologi, karena dia akan berkaitan dengan sosial dari informatika. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu, di sini ada capaian pembelajaran. Jadi di fase ini diharapkan kalian mampu menyadari keberadaan dunia digital di sekitarnya, ketersediaan data dan informasi lewat aplikasi media sosial, serta memahami keterbukaan informasi dan memilih informasi yang bersifat publik atau privat, menjaga keamanan diri dalam masyarakat digital dan menerapkan etika dunia maya. Ini capaian pembelajaran. Jadi kalau kalian siswa SMP, ini adalah fase D. Ya, di sini tujuan pembelajaran kita ini akan terbagi nanti 2 kali pertemuan, tapi pada pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan menggunakan media yang dipilih oleh kalian sendiri, siswa mampu menjelaskan minimal 3 dampak positif dan 3 dampak negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas. Terus yang kedua, dengan menggunakan media yang dipilih oleh kalian sendiri, kalian mampu menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif teknologi informasi, minimal 4. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan media yang dipilih, berarti kalian pilih sendiri nanti medianya, siswa mampu menjelaskan kemudahan berkolaborasi di dunia maya beserta ayat
etika dan praktik baiknya. Dan terakhir pada pertemuan ini tujuan pembelajarannya siswa mampu berkolaborasi dengan menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk pertemuan kedua berikutnya nanti Ibu jelaskan. Di sini ada gambar yang kalian lihat. Gambar ini kalian masih kenal nggak gambar ini? Yang pertama gambar apa ini? Radio. Setelah itu ada gambar apa? Jam dinding. Nah terus ada apa lagi? Ada mesin ketik, ada handphone, ada kamera, ada telepon rumah, ya? Ya. Setelah kalian melihat gambar ini, ya. Sekarang ini kita masih ada nggak alat-alat yang kita gunakan di gambar ini? Masih. Ada nggak yang ditinggalkan juga? Ada. Apa yang ditinggalkan sekarang? Radio. Radio sekarang sudah ada di mana? HP. Setelah itu apalagi yang ditinggalkan? Telepon rumah. Telepon rumah sekarang masih ada nggak? Sudah sama jarang, ya? Kalian sudah digantikan dengan apa? Handphone. Mesin ketik masih ada nggak? Sudah digantikan dengan apa? Dengan digantikan dengan handphone dan komputer, ya. Setelah itu komputer. Nah sekarang ada handphone. Handphone ini adalah dibilang dengan apa? Teknologi pintar, si pintar ya. Kenapa? Kemampuannya bisa sama seperti komputer, ya nggak? Kira-kira kenapa dia bisa sama? Kalian bisa ngapain di handphone itu? Bisa mencari informasi. Setelah itu apa lagi? Bisa menelpon, mencari informasi, menelpon, belajar, semuanya bisa dilakukan di handphone. Nah, jadi dari peralatan ini banyak peralatan-peralatan yang lama sudah ditinggalkan, diganti dengan HP, gadget. Jadi semua ada di dalam genggaman. Tergantung kalian sekarang ini, apakah yang dalam genggaman ini dapat merubah kalian menjadi lebih baik atau lebih produktif dalam hal-hal positif, atau membuat kalian terjerumus. Itu semuanya kalian sendiri yang bisa mengendalikannya. Ya, selanjutnya Ibu bagikan dulu kalian per kelompok. Ya, kemarin berdasarkan hasil dari observasi, ya, dari wawancara, Ibu wawancara kalian kan kemarin, siapa yang minat dalam bidang pendidikan? Tadi siapa? Angkat tangan? Ya, sini. Kemudian siapa yang minat belajar dalam bidang teknologi? Angkat tangan? Ya. Setelah itu minat dalam bidang kesehatan. Oke. Sekarang sudah ada kelompok bidang pendidikan, teknologi dan kesehatan. Nah, di sini kalian ada namanya, ini adalah tabel. Tabel ini nanti kalian tentukan. Di sini kalian akan membuat satu tugas, di mana tugas itu sesuai dengan minat belajar kalian. Yang tadi ada yang minat dalam bidang pendidikan, ada bidang teknologi, dan ada dalam bidang kesehatan. Nah, itu kalian buat dalam bentuk poster, ya, dalam bentuk poster. Nah, ini prosesnya Ibu serahkan sama kalian, ya. Mau buat dalam bentuk PowerPoint, mau buat dalam bentuk video, atau mau buat dalam bentuk poster, infografis. Nah, ini Ibu serahkan sama kalian. Nanti tugas ini setelah selesai akan kalian presentasikan. Mana nanti yang video, mana yang dalam bentuk poster maupun dalam bentuk PowerPoint atau artikel. Ya, karena sudah dikelompokkan, silakan kalian nyalakan komputernya dan silakan dibuat tugasnya. Nah,
Silakan, mana hasilnya? Ini posternya bisa dibesarkan. Klik ini besarkan. Poster dalam bidang apa ini? Dalam bidang pendidikan. Oke. Ya. Siapa lagi yang poster? Ya. Oke, sana poster sini. Hasil posternya mana? Ini dalam bidang apa? Ayo cerdas bergawai. Berarti dalam bidang teknologi dan pendidikan. Kamu dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan. Oh, pendidikan. Kamu buat dalam bentuk infografis ya? Oke. Oke, sekarang Ibu mau lihat yang dalam bentuk PowerPoint. Oke, silakan. Ya, dijalankan. Misalkan, oh, ini dalam bentuk PowerPoint. Oke, tinggal klik next. Oke, cepat. Ini dalam bidang apa? Kesehatan. Oke. Ya, bagus. Dalam bidang video, siapa yang bidang bentuk video? Ya, silakan. Mana hasil videonya? Ini. Di sini udah bisa. Oke, sini. Tapi ini masih audio. Oke, yang audionya ada. Ada. Coba dilihat. Dibesarin suaranya. Ada. Di landscape kan nggak bisa. Nggak bisa di landscape. Oh, lama ya ini. Timernya berapa? Oke, nice. Dalam bidang kesehatan pendidikan yang dalam PowerPoint ada. Siapa lagi? Ini poster ya. Di sini posternya apa? Pengaruh teknologi terhadap pendidikan. Klik besarkan. Oke. Klik besarkan. Oke, apa ini hasilnya? Pembelajaran yang lebih interaktif. Oke, yang ini pengaruh teknologi terhadap pendidikan. Oke, ini hasilnya mana? Ini nggak bisa buka di. Ini berarti poster ya? Oke, posternya sip, mantap. Oke, ya. Sudah? Masih ada lagi? Yang di sebelah sana? Mana hasilnya? Yang ini ada hasilnya mana? Oke. Yang nggak bisa buka di komputer bisa buka di HP-nya. Ini dalam bentuk apa? Poster. Dampak teknologi terhadap kesehatan siswa. Ya, ini menarik ini judulnya, terhadap kesehatan siswa. Oke. Dampak negatifnya, dampak positifnya. Oke. Yang ini sebelahnya temannya dalam bentuk PowerPoint ya. Dalam bentuk slide. Oke. Ya. Oke, sudah. Silakan. Ya. Oke, sekarang dari hasil tadi, Ibu sudah melihat, kalian sudah bekerja. Ada yang membuat poster dalam bidang pendidikan, ada yang membuat poster dalam bidang kesehatan, dan ada juga yang membuat dalam bidang teknologi. Dan bentuknya beraneka ragam ya. Kalian sudah melakukan membuat tugas sesuai dengan minat kalian. Ada yang membuat di dalam bentuk PowerPoint, slide presentasi, ada yang membuat dalam bentuk video, dan ada yang membuat dalam bentuk poster. Ya, selamat. Pada Ibu memberikan diferensiasi proses, tapi kalian ternyata bisa membuat dalam diferensiasi hasilnya malah jadi berbeda-beda. Jadi itu sudah sesuai dengan minat belajar kalian. Oke. Ya, tugas yang dibuat tadi silakan dikirim ke link drive yang Ibu sediakan ya. Ini ada beberapa temannya, sudah 2 temannya memasukkan tugasnya ke dalam link drive. Baik, anak-anak semua, hari ini kita sudah belajar tentang dampak sosial informatika yang sudah kalian tuangkan dalam bentuk presentasi maupun dalam bentuk poster. Baik,
Sehingga tugas yang kalian kumpulkan ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk poster, ada yang dalam bentuk slide presentasi. Nah, itu pun dari hasilnya kalian juga sudah disesuaikan dengan minat belajar kalian. Ada yang dalam bidang pendidikan, ada yang dalam bidang teknologi, dan ada dampak sosial dalam bidang kesehatan. Ya, materi hari ini kita sudah selesai dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu dan semoga apa yang kita jalani hari ini dapat kalian pelajari dengan baik dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Yunita Deopriana, dapat dipanggil Yunita. Saya dari kelas 8A. Nah, pada siang hari ini kami telah belajar tentang dampak sosial informatika. Seperti yang saya pilih, saya membuat tentang poster yang dalam bentuk bidang pendidikan. Nah, pada siang hari ini saya sangatlah senang karena kami dapat belajar dengan proses dan minat kami sendiri. Demikian dari saya tutup untuk pada Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Bagus Sandiamarta, atau biasa dipanggil Abdi. Saya dari kelas 8A dan pada hari ini saya telah belajar dampak sosial informatika. Saya sangat merasa senang ketika belajar dampak sosial informatika karena seluruh siswa diberi izin dan berkarya sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing siswa. Seperti contohnya saya telah membuat karya dalam bentuk video dan itu tadi testimoni dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.